Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara-saudara, panggilan Islami Channel di mana saja berada. Kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi pelaksanaan diskusi nasab. Diskusi nasab Kiai Haji Imaduddin beserta warga masyarakat dalam sebuah forum diskusi. Dalam sebuah forum pengajian tanya jawab antara warga masyarakat kepada Kiai Haji Imaduddin tentang polemik nasab ini. Semua pertanyaan dapat dijawab dan yang bertanya puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini satu kondisi yang sangat menarik sebab ada penanya yang agak keras nanyanya, agak keras. Nah, kemudian jawabannya pun tidak paham sekali jawab gitu. Jadi agak sengit juga nih agak sengit situasinya, memanas memanas dan alhamdulillah akhirnya si penanya bisa mengerti akan jawaban yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dengan dibantu oleh beberapa orang media atau pemandu karena di sini ada salah pengertian tentang pertanyaan dan jawabannya jadi penyambung lah kira-kira tidak tersambung. Bentuk pertanyaannya begini, jawabannya gitu. Jadi untung ada beberapa ada moderator yang mengatur, yang memandu jalannya diskusi tersebut. Baik sahabat dan saudara-saudara, mari kita simak saja bagaimana terjadinya atau peristiwa diskusi ini mudah-mudahan menambah satu wawasan dan keyakinan buat kita. Kemudian juga jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang luas dan Allah beri kita kemudahan-kemudahan, dan Allah juga memberi kita usia yang panjang, barokah dan bermanfaat. Baik, ayo kita simak video diskusi bersama Kiai Haji Imaduddin berikut ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syekh dan sebagainya. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran, hadis, kiblatnya sama, apa ditentangkan? Entah itu dari Habib, dari Syekh, dari Syarif, saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu, kok saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Itu kalau didengar oleh orang non muslim itu malah sebagai bahan candaan itu. Oke, karena maaf, itu sudah Habib itu sudah luar biasa, penggemarnya luar biasa. Dia menyampaikan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah dan sebagainya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Yang kedua, kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not? Apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk ukhuwah Islamiyah, untuk membuat persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempersalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri? Kalau untuk golongan sendiri, apa gunanya kita bercerai-berai karena bertangan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya seorang muslim yang ingin saya jujur mati kunus khotimah, bukan untuk bertahan seperti itu. Ya, bagus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya setuju bahwa seluruh umat Islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam, bahwa kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan di hadapan Allah dengan keturunan. Kalaulah selama ini orang itu sudah mulia dengan ilmunya,
dimuliakan oleh masyarakatnya, tidak melihat keturunan siapa dia. Kalau dia punya ilmu, wajib dimuliakan. Kan itu setuju Pak ya? Nah, masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara dat mereka sudah berbeda dari orang lain, bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan. Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi. Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi, dia keturunan Al-Kazimi, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Di dalam bukunya Jajat Burhanuddin dikatakan negara Hadramaut ini, provinsi Hadramaut, tidak bisa memberi makan seluruh penduduknya. Dia hanya bisa memberikan makan 30% penduduknya. Makanya dicarilah daerah-daerah yang subur agar manusia itu kan punya perut, dia punya mulut, harus makan. Maka dicarilah tempat-tempat yang subur. Di antaranya dia pindah ke Indonesia. Itu kayak misalnya Ustadz Taufik Segaf itu baru 3 keturunan ada di sini. Kakeknya baru 1914 pindah ke Indonesia. Sekarang 2024, baru berapa puluh tahun. Yang lainnya Usman bin Yahya itu tahun 1830-an sudah ada di sini, itu lebih tua. Yang lain itu yang banyaknya itu tahun 1901 sampai 1943. Nah, di Indonesia ini itu sudah mayoritas Islam. Maka kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam di Indonesia, itu terbantahkan oleh kesimpulan sejarah, di mana sejarah versi Hamka mengatakan abad ke-7 ke-8 kita sudah banyak yang Islam, tetapi tidak semasif pada abad ke-15 ke-16 di zaman Wali Songo. Jadi yang paling banyak menyebarkan agama Islam di Indonesia itu terjadi pada masa Wali Songo. Sebelumnya sudah ada Syekh Bentong, Syekh Hasanuddin di Kerawang, tapi tidak semasif Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena Wali Songo bukan hanya ulama, juga mereka adalah pemerintah. Oke, Pak Yai, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda. Maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini. Ini saya jam 5 kurang seperempat, maghribnya jam 6 lebih kan. Itu saya berusaha jadi moderator lah kalau sepanjang semua setuju gitu. Jadi biar penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok dadak gegeri Baklawi gitu ya Pak Rukianto kira-kira. Kok dadak digegeri? Toh kan di sini Habib-habib itu jasanya banyak. Ada Habib No, ada Habib Syekh, ada Habib Novel, di sini ada Habib Soleh Al-Jufri. Di kampung ini pun ada almarhum Habib siapa? Soleh tapi bukan Al-Jufri, Baharun. Jadi jasa mereka itu banyak walaupun belakangan. Di sini ada ulama namanya Syekh Hasan Tafsir, wafatnya 1911. Habib Baharun datang baru kemarin sore. Kebetulan sudah wafat. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000. Anak saya yang dongani, yang akikoi Habib Soleh Al-Jufri. Karena beliau memandang mungkin dadak digegeri Baklawi ngopo wong ning kene wis dakwah kok. Kira-kira gitu Pak Rukianto ya. Nah, ini jawabannya gitu Pak. Monggo jawabannya bagaimana gitu. Iya, jawaban saya adalah kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube, bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak
menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu ya. Ya. Pokoknya nek pitutur luhur melu kayak imat gak bakal oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan tambah ekstrim ya. Iya, sudah. Saya Sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita itu mahkamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar bisa salah. Dan saya dapat membuktikan Pak Rukyanto bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab. Baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Abah Lutfi, belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Ba'alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbin yang Ba'alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Allahumma Ini sholli ala ajaran Muhammad. para kiai. Pak Rukyanto sudah ya? Sudah ya? Berarti bet. Oh ya coba, karena ini nanti terjadi, mohon maaf, beliau kan juga istilahnya sesepuh di sini. Nanti kalau sampai ini terjadi sesuatu khilaf dan lain sebagainya, kalau cara pandangnya sudah berbeda, nggak akan ketemu ini. Nggak apa-apa, agama itu dari dulu berbeda kok. Oh gitu. Iya. Tadi ada satu lagi Pak Rukyanto, monggo.